Hai JBL, Jubretim Badminton Lover. Ketemu lagi sama kita di PB Ina. Nah, seperti biasa gue akan mengantarkan PB Ina untuk kalian. Tapi tenang aja, kali ini perginya diundang, pulangnya diantar. Nah, apa nih gitu kan. Tapi tenang aja nih, hari ini gue bertiga lagi formasinya. Hari ini ada Agri sama Bawit. Apa kabar semua? Gimana, sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Jadi gimana? Iya, sehat juga dong, sehat, Harus sehat. iya. Tapi nih ngomong-ngomong ya, kita rekor loh, minggu kemarin tuh 20.000 loh kita yang nge-views. Untuk pertama kali nih, PB Ina akhirnya nge-hits 20.000, yeay! Itu gara-gara gak ada gua kayaknya. Kalau gak ada gua tapi Bisa jadi, Gri. Iya, Nah, gara-gara- kita harus coba eksistensi lu di sini. Dari 20 dong. Iya. kayaknya harus ngomongin yang lebih agak jujur gak sih biar rame apa? Memang harus jujur dong ya. Yang agak-agak tepi jurang gitu ya. Tepi Iya. jurang. Nah, ngomong-ngomongin tepi jurang nih ya. Ternyata tuh banyak banget yang belum move on sama berita kemarin ini yang masih hangat-hangatnya nih. Tentang pelatih yang akhirnya hijrah. Ternyata nggak netizen doang, ternyata kru dari PB Ina juga kepo gitu tentang hal ini. Nah, kalau kita ngomongin nih tentang yang paling hangat deh. Kan kemarin ada Kavlandi nih yang akhirnya hijrah ke Hong Kong. Tapi menurut aku pribadi sih sebenarnya hal yang lumrah banget ya. Maksudnya pelatih nyari tawaran terbaik, hijrah keluar. Tapi kan yang jadi pertanyaan netizen, kenapa nih dalam waktu berdekatan banyak yang hijrah? Nah, itu yang Mepet akan banget kita ya, waktunya mepet banget ya, ya. yang akan kita pertanyakan. Nah, kalau menurut lu sendiri nih, Agri dulu deh. Menurut lu, pandangan lu melihat hal ini nih wajar atau gimana sih kalau menurut lu? Kalau dibilang wajar nggak wajar, ya sebenarnya pasti pelatih Indonesia pengen berkarya, pengen berbagi ilmunya di negara sendiri. Itu udah menurut gue sih udah pasti banget ya, karena kan kita pengen mengabdi juga lah, kita dari hidup dari bulu tangkis di Indonesia, pasti pengennya juga untuk Indonesia. Betul. Tapi, nah kembali lagi nih, kita udah pengen berbagi ilmu di Indonesia, pengen berprestasi di Indonesia, di Indonesianya memfasilitasi nggak Mbak Wit, kira-kira gimana? Lanjut Mbak Wit, gimana Mbak Wit? Gila, Gila, ini tanya langsung langsung, diomong iya. ya. Iya, Ini pinter banget loh ini. Sambarannya yang begitu tiba-tiba ya. Nah, Siap-siap nih. Ya pasti kan pengen lah di negara, tapi memfasilitasi nggak? Nah, iya. Sama sih kurang lebih sama Agri. Jadi ini dari beberapa interview gue sama pelatih juga ya, karena gue nggak punya pengalaman sebagai pelatih. Kalau mereka itu sih bilangnya rata-rata memang prioritas utama itu pasti pengennya ngelatih Indonesia, negeri sendiri. Dan juga kan Indonesia itu di bulu tangkis kan prestisnya tinggi lah gitu. Jadi dengan punya pengalaman apalagi timnas, ngelatih timnas, itu bagus banget lah penilaiannya untuk CV-nya dia gitu ya ke depannya. Tapi kan pelatihnya juga, namanya juga negara badminton ya, pelatihnya banyak gitu kan. Ya kan nggak semuanya bisa di Dalam timnas satu situ ya. gitu. Atau mungkin di klub-klub besar juga mungkin saking banyaknya Terbatas gitu. jadi Mbak, ya? Terbatas. Jadi tawaran itu memang banyak banget dari luar. Termasuk negara-negara pesaing-pesaingnya Indonesia yang udah ngeker nih. Oh, jadi Oke. mereka sebenarnya udah mantau dari dulu gitu ya. Ngeker, bahkan pada saat kontraknya masih ada aja udah dikeker, udah diincar gitu. Ya tapi pasti emang kita di negara Indonesia tuh udah di seluruh dunia udah diakuin banget ya. Kalau di Indonesia tuh mantan ex pelatnas aja bukan yang sekelas top kayak Apele, kayak Omke, itu bukannya setara yang udah top ya. Yang di bawah-bawah aja ex pelatnas itu kalau mau ngelatih di luar negeri itu bisa dibilang banyak banget yang mau nerima. Asal ada label ex pelatnas Indonesia. Oh, itu udah nilai plus banget itu tuh. udah nilai plus banget. Apalagi yang bawah aja, yang mantan aja gampang. Apalagi kayak sekelas Apele yang udah berprestasi itu sama Koheri kemarin Oh, kan katanya iya. ditawarin ke Cina yang rame banget yang bikin dengan statement gaji ya. 3 kali lipat katanya. Tapi kalau ngomongin sebenarnya kayak Koheri ya, kalau untuk maksudnya pengalaman aku pribadi tahu pun kayak Koheri, terus kayak Karicat sendiri tuh banyak banget loh yang ngincer dari dulu. Waktu dari zaman kita masih main pun, kalau nggak salah dulu sempat malah Kak Icat tuh ditawarin sama Jepang loh. Tapi ditolak sama Kak Icat. karena masih bisa berprestasi di Betul. negara sendiri. Iya. Cuman rata-rata kebanyakan sih kalau menurut gua yang pada pengen keluar itu kayaknya nggak dihargai di negara sendiri sih. Apa nggak bisa lagi mau ya gimana sih? Kalau menurut gua kayaknya ya kita udah punya prestasi, masa kalau nggak dihargai di negara kita mau ngapain?
Ya pasti mau nggak mau ya namanya hidup kita butuh duit. Ya pasti pengennya juga di sini nggak dapat duit. Ya mau di luar 3 kali lipat, seenggaknya misalnya di luar 3 kali lipat, di sini 1 kali lipat tapi dihargai, mungkin milih di sini. Berarti kalau lu nggak keluar nggak dapat duit gitu ya ibaratnya kayak. No choice mau Ya gimana? berarti intinya sebenarnya bukannya tidak nasionalis tapi realistis ya dong. Realistis. Gila, Kebutuhan. berat banget Gimana? kata-kata Apa gue. tadi katanya? Bukannya tidak nasionalis tapi Wah, realistis. itu tadi potong. Gila, catat tuh keren banget tuh gua. Debbie Susanto 2023. Debbie Teguh nggak tuh? Debbie. Tapi ngomong-ngomongin kontrak sama pelatih ex Platnas nih katanya yang maksudnya banyak juga diminati. Kita kayaknya nggak afdol kalau nggak nanya sama yang punya pengalaman langsung lah ya. Nah. Kita punya coach 5 negara loh di sini. Kita udah tersambung bukan nih main-main sama nih, bukan kaleng-kaleng. coach 5 negara kita nih. Yang melalang Halo, buana. Coach. Dia udah ada di situ tuh. Dia lagi di Thailand. Oh. Malang Good buana. luck ya, Le, pertandingan Thailandnya. Kapan mulai? Mulai besok. Oh, udah Baru mulai main besok. besok. Oke, Le, Baru mulai kita lagi ngebahas tentang pelatih yang hijrah nih akhirnya keluar. Kan lu sebagai pelatih 5 negara nih dengan label lu 5 negara, seberapa menggiurkannya sih tawaran dari luar, terus sistem kerjanya gimana, kontraknya gimana? Coba Le, lu jabarkan di sini. Ya tergantung negara sih, tergantung apa. Kalau kayak Kanada atau US itu kan bisnis club, jadi ngelatihnya banyak yang baru buat belajar atau anak-anak kecil untuk fun lah, buat activity aja. nggak Berarti yang kalau pro Le, gitu. Nah, sorry gua potong Le, kalau bisnis club begitu berarti dia nggak ada target tuh? nggak ada karena Cuman- mereka biasanya ngincer untuk untuk masuk uni aja. Misalnya prestasinya bagus di badminton, dia bisa dapat universitas bagus. Jadi Oke. emang nggak banyak kan pemain yang serius di badmintonnya dari Kanada. Ya bisa dihitung jari lah. nggak- Jadi buat ya secara nggak langsung buat kesehatan aja kali gitu Le ya. Bukan buat Iya, prestasi buat itu profesional lumayan berarti. ya sebenarnya. Itu ada kontrak kali kayak gitu Le. Yang bukan buat prestasi itu ada kontrak kali. Ada. Dari awal udah ada kontrak? Kita kan foreigner, karena kita kan foreigner, orang asing ya harus ada kontrak. Karena kalau nggak ada kontrak, nanti bermasalah sama visa dan lain-lain. Oh, ilegal Oh, iya, jatuhnya, ya kan? Jatuhnya ilegal. Karena foreigner. Mm-mm. Nah kalau tentang seberapa menggiurkannya Le, tawaran dari luar ya, dari kan lu sempat di Kanada, terus ke Cina juga, pokoknya lu kemana-mana lah. Nah itu seberapa menggiurkannya sih? Ya, lumayan. Range-nya Ngiler-ngiler ya Le. Widih. Range-nya kalau Kanada tuh kurang lebih ya $2.000 sampai $3.000-an lah. Nah Kalau ini gitu. udah adanya nih. Kalau kita ya tergantung, ya benar yang tadi Alfi bilang, tergantung siapa yang datang, pemainnya punya nama atau enggak. Karena kan Indonesia terkenal sama badminton. Jadi walaupun yang biasa aja pun tetap, karena bisnis klub, karena kan bukan klub pro, jadi at least paling enggak tetap namanya dari Indonesia. Karena bisnis dia taunya, oh ini foreigner, pelatihnya foreigner dari Indonesia, itu salah satu daya tarik juga buat klub mereka gitu. Jadi lumayan menggiurkan. Terakhir juga gua di Cina sangat menggiurkan, tapi demi PPI lah gua stay aja. Gila, sangat menggiurkannya tuh berapa? itu dulu Coba berapa Le? spill dong. Jangan ini kita di sini di PBI ini kita Spill pengennya udah kita buka-bukaan Belak-belakan aja. aja. Kita nggak mau ada. Buka, Gri, buka. Aku aja, Le. Berapa Le? Range-nya aja, range. Nggak mau nomornya nyaris 3 digit, gua tolak. Gila, nggak tuh nyaris 3 Nih, digit kita ya. bisik-bisik aja ya. Hampir 90 juta. Jadi boleh jangan 90 juta ditolak sama bule. Nah, tapi kalau ngomong kayak gitu kan sebenarnya menggiurkan banget. Berarti kan ada pertimbangan khusus dong. Sebenarnya kalau pelatih Indonesia mau ngelatih di luar, maksudnya nggak gampang. Apalagi kalau udah punya keluarga, pasti kan banyak banget pertimbangan. Nah, yang waktu itu bikin lu nggak jadi Iya. ngambil tuh apa, Le? Waktu itu kan ya kalau boleh jujur ya, pertama kali gua tolak itu terakhir Cina sama Hungari terakhir itu karena satu, ini dunia baru gua. Mungkin kalau ngelatih one day nanti bisa lah. Tapi kalau ini ditinggalin belum tentu ada kesempatan lagi. Karena Tapi lu itu- ada yang menghargai di sini, ya nggak Le? ya. Ya. Batuk gua. Nah, terus, agak gini gatel. Habis itu salah satu pikirannya waktu itu China waktu itu
belum stabil ya, sekarang mah masih open, tutup buka, tutup buka, tutup. Kendala juga kalau nanti one day lockdown itu bakal repot, karena gue udah ngerasain dulu kan sebelumnya di Cina gue kena lockdown tuh gue pusing banget. Jadi salah satu itu pertimbangannya. Mbak Wi, tadi kalau lu bilang kan ada statement juga ya, Ko Heri ditawarin sama Cina ya? Cina 3 kali lipat. dari berita yang gue baca ya, ditawarin sama Cina 3 kali lipat gaji yang sekarang. Hampir katanya. sama kayak coach Gila, kita ini. berarti coach kita ini udah ini dong, diakui dong dia. Luar biasa. Coach Andre. Ya, parah-parah banget lah. Iya gila, ya nggak apa-apa lah, sombong mah lu emang benar, sombong mah nggak apa-apa lah. Tapi- Boleh lah, ilmu mah. Tapi maksudnya bener ya, maksudnya kita harus kita memang harus tahu bahwa ya itu tadi, kita tuh negara badminton banget yang bener-bener cari daya tariknya, kita tuh luar biasa. Nah kalau lu kan Mbak udah ngeliput tuh lama banget, udah ngelihat dari semua negara juga, paling banyak tuh pelatih Indonesia tuh ada di mana sih yang diminatin gitu loh? Kalau untuk yang elit ya, kalau kita lihat-lihat itu kan yang menangani elit kayaknya lumayan banyak tuh Malaysia ya. Mulai dari Negara tetangga kita. Tetangga kita. Padahal deket loh ya jaraknya ya. Ya, mungkin karena deket mungkin jadi gampang gitu loh. Oh gampang gitu. dicomot. Setahu gue malah kalau negara Malaysia tuh kalau anak buahnya kalah dari negara mana, itu pelatih yang itu dicari, tarik. Setahu saya tuh pokoknya Malaysia itu dia ada, oke, ganda putra kita kalah dari mana, dari Indonesia, oke, kita cari pelatih Indonesia. Dari mana kalah dari Jepang, oke, kita ambil pelatih dari Jepang. Makanya dia banyak ini ya. Tapi kalau kayak dari Malaysia sendiri bener sih tadi banyak banget ya. Dari- Malaysia ada siapa Kak aja tuh? Eki, Reksi Mainaki, Ada ada Reksi Mainaki. Eko Hendrawan, ada Om Ke kemarin, Nova Widianto, terus waktu itu kan Ko Indra ya, Ko Indra kan ada udah Reoni, pindah. Roni Agustinus. Oh, Koroni udah ke Tapi kan Korea. sekarang udah di Korea. Iya, tapi An Sampai Seong kan pernah, ya? Iya, pernah ya. juga. Dan Ko lumayan Paulus banyak juga tuh. pernah nggak sih? Ko Popo Ko Popo juga ganda Malaysia, putri. sekarang ke Singapura kalau Iya, nggak salah. Berarti banyak banget juga ya. Banyak, dan itu dia top Karena levelnya. bulu tangkis Indonesia di label bulu tangkis mantan Indonesia tuh udah pasti laku lah istilahnya, dalam maksudnya udah pasti mahal banget. Menjual gitu ya. Dan Malaysia tuh, buset, lebih kayak head coach-nya banyak banget gitu yang ngambil dari kita. Berarti kan memang Indonesia memang Terbukti namanya sebenarnya ya. terbukti ya banget. Terus India juga. Nah, Oh India, iya, iya. India tuh ada siapa aja tuh? India, Aflandi, Apele pernah di India. iya pernah di India. Aflandi. Terus ada Kak Itong, Kak Itong itu namanya ganda Endra putri- Mulia Jaya. Endra Mulia Jaya pernah Kak di India. Itong. Ko Edwin dulu. Ko Edwin pelatih mix Pernah juga. banyak yang di luar. Banyak. Sampai yang junior pun yang bukan top level ya, yang baru kayak gue nih, abis keluar pelatnas karena gue masih eksis di Tarkam, berarti gue masih Tarkam. Tapi ada yang nggak eksis Tarkam, mereka ini langsung ngelatih ke luar Di negeri. luar. Di Eropa tuh banyak banget. Eropa, terus di Amerika ya, US, Amerika Kanada juga, ya. itu udah Kanada kayak tadi si Andre gitu kan, berarti kan. Banyak, US juga banyak banget. US juga. Dan Eropa tuh banyak tuh kayak Belgia, di mana tuh banyak penghafal sih. Jerman, sampai malah Hungaria juga ya. malah ada pemain yang pindah negara untuk bermain timnas di Jerman. Oh iya. Jones, Iya, itu iya, Jones iya. Rafiq. John. Sama-sama Sekarang dia dari- juga udah sama cicinya juga kan, Iya, si sama Sita Sita. awalnya. Nah, ngomong-ngomongin tentang kenapa keluar nih, gue dapat titipan nih dari belakang, suruh nanya Andre nih ya. Le, lu kenapa keluar, apa nggak dihargain di sini? Katanya gitu, ini titipan lo, Le. Untung pertanyaannya buat bule. Enggak kan, kalau dulu maksudnya kan baru selesai main, pengalaman belum ada pengalaman. Ya menurut gua waktu itu Kanada tempat yang paling tepat buat belajar lah, karena kan pelatihnya yang kecil-kecil. Mungkin kalau melatih yang besar-besar, kalau melatih teknik itu kita bisa lah karena dengan pengalaman kita yang kemarin-kemarin. Tapi kalau melatih yang kecil-kecil, melatih satu kesabaran, dua manajemen waktu, arrange tim, itu di sana gue bisa belajar banyak gitu. Jadi waktu itu di sini belum ada tempatnya, waktu itu belum ada tawaran, karena ya bener yang tadi, karena pelatihnya banyak, pemainnya banyak, wadahnya nggak ada kan, nggak bisa nampung. Jadi salah satunya ya keluar waktu itu. Berarti sekarang udah ada tawaran dong. Sekarang di sini ada wadahnya. Di sini berarti sekarang udah ada wadahnya dong. Kan waktu Ada itu juga dia, Eh, ada juga media, ada KJA.
aman aja. Aman Iya, aja. iya. Nah kalau ngomongin di luar nih, kenapa ya kalau belum berkeluarga lah ya, maksudnya belum keluarga kan lebih enak sebenarnya pergi sendiri gitu kan kalau keluar. Tapi yang maksudnya bikin nekat menarik banget, apa karena di sono langsung lu disodorin kontrak gitu, jadi lu lebih ngerasa safety gitu? Kalau dimanapun kerja di luar negeri pasti ada kontraknya, karena kan ngaruh ke buat proses visa. Kalau nggak ada visa, nggak ada kontraknya gimana? Gitu. Karena kan kalau nggak ada visa, kalau insurance-nya sakit lebih repot. Nanti kalau di imigrasinya salah-salah jawab bisa kena deportasi. Jadi emang harus pasti ada kontrak karena untuk visa kan, visa kerja. Iya, Le, itu kalau di sana tuh misalnya lo dikasih kontrak dengan gaji sekian gitu. Itu keluarga tuh di cover juga nggak sih? Atau tempat tinggal? Tergantung negosiasi. Jadi Atau biasanya sekolah kalau gue anak? ridersnya ribet tuh Mbak. Kenapa? Kalau gue tuh ridersnya juga lumayan ribet. Riders gue tuh lumayan ribet. Wih. Jadi Udah kayak kalau artis gitu aja kalau- lu, Le. Kayak ini artis. Kayak anak band. Oh iya, kayak artis lu. Apa aja riders lo? Ya jadi kalau gue biasanya tempat tinggalnya harus di itu. Terus Apartemen. insurance gue seperti itu, pajaknya gue nggak mau potong pajak, gue pokoknya net aja pajak urusannya mereka. Habis itu warga negosiasi, kita bisa bicara, oh nggak bisa, biasanya tiketnya bisa bayar sendiri, bisa enggak, tapi paling enggak surat-surat untuk keluarga itu harus dibantuin. Kayak gitu-gitu. Jadi tergantung negosiasi. Tergantung nego ya. Tapi biasanya kalau yang kayak udah nama-nama besar kayak mungkin kayak Kaplati atau Oke, biasanya sih udah include sama keluarga ya biasanya. Katanya All sampai in. pendidikan anak-anaknya ada juga yang di cover katanya. Kayaknya kalau di sini belum ada ya kayak gitu ya. Iya. Kenapa sih di luar dihargain banget ya? Nah, gue dapet titipan nih, gara-gara lu ngomong gini nih, Gri, ya dapet titipan. Emang di sini nggak dihargain kayak gitu, maksudnya nggak ada perjanjian kayak gitu kah, maksudnya sign kontrak atau apa gitu. Ini gue dapet titipan nih Gue juga sebenarnya lu nih. dapat kabarnya kan kemarin APL nggak ada kontrak. Sekelas APL kalau nggak ada APL udah prestasi APL ada di luar deh. Malaysia Pernah ngelatih Malaysia. pernah anak buahnya Olimpik, Bronze Olimpik Iya, di iya. India. India Iya, sih, iya. Satwik. Satwik itu Itu sampai peringkat majunya gara-gara dia juga sampai ya. peringkat 10 dunia. Ya maksudnya kalau nggak di gimana? Nggak di ngomongnya? apa, Gri? Katanya keluarkan. Ya pokoknya ya pengennya sih lebih bisa di yang udah berprestasi di luar, cobalah ditarik sini, diajak ngomong baik-baik. Jangan sampai pengalaman pelatih kita ada dua, ini ada Om K sama ada APL ini, jangan sampai keulang lagi lah. Karena pelatih terbaik itu susah loh, sampai dicari di luar aja sampai dicari-cari loh. Kenapa sih yang dari diri sendiri dari Indonesia ini nggak mau benar-benar dijagain gitu? Aduh, gue sedih banget kalau ngomongin ini. Kalau menurut lu, Mbak Wit, menanggapi tanggapan dia? Yes, kalau gue nih masalah kontrak dulu ya, itu sih gue setuju ya. Kita kerja sih kalau nggak ada kontrak tuh gimana ya? Maksudnya Agak bimbang. Maksudnya setiap nggak hari kita pasti. menjalani hari-hari, kita kerja tuh kepikiran pasti kan. Oh iya, betul. Misalnya dan kontrak itu sebenarnya bukan hanya menguntungkan orang yang diberi kerja, tapi si pemberi kerja juga. Misalnya misalnya pelatihnya tiba-tiba gue mau cabut kalau ada kontrak kan nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya merugikan buat yang pelatihnya, tiba-tiba besok gue dipecat, mau makan apa? Ya, nggak ada Kecuali kontrak kalau juga. misalnya Iya. klub sendiri punya klub sendiri gitu, nggak ada kontrak ya dia punya sendiri. Ini kan kita kerja buat negara, pasti negara juga punya target. Pasti juga kan kontraknya juga harus jelas dong. Oke, kamu nanti di Platnas target saya ini. Pasti juga pelatih juga pengen juga dong, nggak ada lah pelatih cuma pengen asal datang, udahlah yang penting gue gajian, anak buah gue mau bodo amat. Pasti kan jelek. Pelatih itu pasti namanya gede gara-gara dia menciptakan pemain yang bagus, Punya hasil ibaratnya. punya hasil. Jadi pasti pelatih juga pengen juga dia mendapatkan pemain yang bagus dengan targetnya apa nih? Disetujuin dulu nih targetnya apa dari awal. Kalau misalnya targetnya yang nggak terpenuhi, ya udah keluar, kan bisa gitu juga dengan kualitasnya sendiri. Iya. Ya benar. Berarti semakin gede nama pelatihnya, ya mungkin income-nya juga pasti mengikuti, tapi kan ada ekspektasi yang lebih gede juga ya. Target lebih gede Targetnya gitu. lebih gede. Juga ada maksudnya gimana nih kalau sampai dia gagal, dia pasti ada kepikir ke situ juga Iya, gitu pasti. kan.
Tapi nggak pengen ada yang pasti kan buat negara sendiri sih masih dia pengen main-main buat pengabdian dia untuk berhasil. Dia berhasil di bulu tangkis Indonesia, pasti juga rasa dari dalam hatinya pengen juga untuk ngembalin ilmunya untuk bulu tangkis Indonesia juga, itu udah pasti banget. Tapi itu iya loh, ada aja pelatih nih ya cerita waktu itu dia ditawarin, gue lupa ya. ini pelatih Indonesia maksudnya? Pelatih Indonesia. Oke. Ya nggak usah gue sebut namanya Nggak ya. usah spill. Jadi waktu itu Ini dia yang bikin banyak nonton cerita-cerita baru dia. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. jadi dia itu ditawarin ngelatih di negara Eropa yang sangat indah. Udah lah ya, gue nggak usah sebut. Terus dan dia itu wah punya nama lah. Punya menjual gitu. Terus dia gitu gue tanya kenapa gitu kok nggak dilanjut cuma 1 tahun. Akhirnya mau pulang lagi. Ya itu karena dia bilang, ih gimana ya jiwanya udah jiwa Indonesia banget katanya. Dan selagi masih ada bener-bener kayak kecuali bener-bener nggak ada tawaran sama sekali di negeri sendiri, barulah dia mikir. Tapi ini masih ada, cuma mungkin yang di luar mungkin lebih menarik atau gimana gitu kan. Akhirnya dia terima tuh yang di luar. Nggak, akhirnya dia balik lagi. Cuma gara-gara itu aja. Dan juga jujurnya juga ya kebayang-bayang makanan Indonesia. Iya, nggak ada Homesick. seblak di situ ya. Homesick. Tuh, nggak ada tahu gejrot. Itulah. Gimana? Ketoprak. Padahal gue yang mendengar ceritanya, wow di negara itu, iya nggak sih gitu kan. Tidak Dan- seindah yang dibayangkan sebenarnya. dan itu tuh negaranya bukan negara yang kayak negara badminton yang targetnya harus gila-gilaan, enggak. Gitu. Kayak dulu tuh kalau nggak salah Bang Aboy tuh di mana, Irlandia ya? Iya, lama kan Iya, Bang Aboy ya? lama, Bang Aboy lama. Dia tuh sempat punya ini juga kok, akademi atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi dia benar-benar yang grassroots kalau nggak salah ya. Bang Aboy itu yang mesti yang nggak tahu pelatihnya Ginting. Takut ada yang nggak tahu. Oh iya, Coach Bang Irwansyah. Aboy. Coach Irwansyah. Iya. Bang Aboy. Takutnya kan Bang Aboy. Oh iya, Bang Takut Aboy. kalau nggak ada yang tahu. Apele juga Apele. Iya. Flandilin apelnya. Pele. Kalau Om Ke kakek deh. Iya, benar-benar. Kita ngomong asik-asik udah kayak deket banget kita sama mereka. Deket kok kita Iya. gitu. So akrab. Ya gitulah pokoknya. Jadi banyak sebenarnya tawaran-tawaran tuh. Ada juga yang sampai ditanya, ya udah lu mau gaji berapa? Oh ya. Gua tahu. bayar. Iya. Tinggal tulis. Iya. Tulis lo mau berapa? Iya. Lu tinggal sebut lo mau berapa, lu mau fasilitas apa, gua kasih. Udah sampai kayak gitu loh. Tapi tetap di Indonesia orangnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya banyak loh yang kayak gitu. Maksudnya ya itu tadi, sebenarnya kita ngambil keputusan keluar itu nggak segampang itu, karena kita sendiri pun jadi pelatih nasional tim itu tuh pride banget ya kan. Iya, punya kebanggaan tersendiri. Ada kebanggaan tersendiri. Ibarat kalau kita latihan, Apalagi kita berprestasi di Indonesia tuh. kita udah ngelatih dari klub nih. Terus ya titik akhir kita kan pasti pengen jadi pelatih pelatnas gitu kan. Jadi sebenarnya kalau balik lagi, kalau kita memang ada lapangan pekerjaannya, terus dihargai dengan layak, tetap akan ada di sini. Ya gimana Le? Setuju nggak Le? Mana sih Bule? Udah kabur belum dia? Udah mulai tanding kayaknya. Anak-anak. Udah tanding dia? Belum. Apa? Lah, Setuju. iya. Ya setuju aja Kenapa? dia. Kenapa setuju, Le? Kenapa setuju? Pasti dia nggak dengar. Apa? Pertanyaannya? Tuh kan, gue udah tahu, Kacau pasti dia ini. nggak dengar. Nggak, Le, tapi lo setuju, ada nggak yang bilangin lo dasar nggak nasionalis? Bukannya di negara Wah, iya sendiri. Karena gue, waktu itu gue pernah interview seorang pelatih Indonesia, tapi dia udah di luar negeri. Wah, itu sih. Dibully gitu Mbak. Berprestasi dia dibully karena misalnya anak buahnya berprestasi, dia dibully sama netizen Indonesia, dibilang nggak nasionalis. Pengkhianat gitu berarti Kapan dia. pulang Indonesia? Tapi kalau anak buahnya tidak berprestasi, dia dibully oleh netizen setempat. Negara itu gitu. Berat Jadi amat beban hidup dia ya. beban hidup itu. Untung ya kalau kompensasinya gede sih ya. Ya, jadi mudah-mudahan Ketutup lah ya, Ketutup ketutup lah lah ya gitu. Nah, kalau dibilang kok nggak nasionalis sih, malah ngelatih di luar bukan di sini gitu. Ada omongan-omongan gitu, lu gimana pendapat lu? Nggak pernah denger sih, tapi gua kalau dibully di Cina juga gua nggak ngerti. Bener juga dia. Dibully di Weibo nggak punya akunnya. Nggak punya, ya udah dia mau ngomong apa, orang baca juga nggak bisa. Itu bisa pernah ngerti, tapi dulu pernah mau jadi pemain Singapura juga. Agri mungkin juga pernah dulu ditawarin di SBA. Iya. Dulu juga setelah keluar dari Platnas sempat ditawarin, tapi harus jadi warga negara. Tapi waktu itu gua nggak ambil sih. Kenapa, Le? Gila lu nasionalis banget Le.
Kenapa waktu itu pertimbangannya gara-gara diajak main sama Sinyo main. Akhirnya Oh, main Iya, sama kan, Gideon, sama Sinyo, Gideon. sama Gideon. Oh, sama Sinyo. Iya. Ya, mendingan main sama Sinyo lah. Iya. ah, Berarti orang ya itu tak tadi. uang sama Sinyo. Perantara. Transit doang lah di lo, ya udah lah Ya, Le. dia numpang lompat. Ibarat tuh dia apa ya, batu lompatan gitu ya kali Yang ya. penting pernah. Iya, tapi kan nama lu terukir lah itu di sejarah orang kalau browsing nama lu, oh Patra Gideon gitu. Pernah partner sama World Number One. Iya. Itu lo bisa jual juga lo ntar jadi pelatih di mana-mana. Betul, Mbak. Gue nih pernah partner World Number betul. One. Ya nggak? Dia nggak ada, gue nggak bisa gitu ya dong. Yoi. Aduh. Gitu. Tapi balik lagi ngomongin pelatih yang hijrah ya, itu tadi kan berarti kan sebenarnya nggak gampang ya, maksudnya pasti banyak pertimbangan. Selain ya nominal oke lah ya, maksudnya tapi kan pengeluaran di sana juga pasti lebih gede dong. Gede. Ya kan? Pengeluaran lebih gede. Gede pasti. Beda Pengeluaran, kan sama gaya di sini. hidup. Tapi kalau masak kayaknya ya tetap gede tapi nggak segede kalau makan di luar. Tergantung masaknya kali ya. Nih. Masaknya Kalau masaknya sop daging, gitu tiap hari. Lo bisa Nasi, masak. nasi coy. telur. Tapi rata-rata mah kalau orang bulu tangkis mah bisa lah ya masak karena udah terbiasa kan. Lo pada Terbiasa kalau ya di negara tertentu aja sih maksudnya Oh, masak. iya sih. Karena kan kalau kayak di Eropa misalnya awal-awal doang bukannya ngirit ya, ya memang seawalnya ngirit sih. Iya dong, di Swiss coba lo makan Iya, dari hari nasi goreng Senin 250.000 gimana hari nggak sakit Se- perut itu? Nah, nggak mungkin lo makan di luar dari hari Senin sampai Minggu deh. Sehari Lombok. 2 kali nggak mungkin. 250 sehari gope 7 kali 3,5. Buset. Iya. Udah gitu nombok. kalahnya babak pertama pulang aja Nah, mending. udah bye-bye kan di Swiss tuh paling gila tuh emang tuh. Iya, di Swiss nih air kayak gini berapa, Mbak? Satu botol itu mau 50.000 ya? Iya, dan itu nggak disediain dong. Iya, kita cuman dia Itu kan- nyediain galon doang kan? Ingat nggak? Iya. Mending galon. Kalau di media center itu akuan 1,5 liter. Jadi kita ngambil di gelas. Oh. Ya, secara gua kan penimbun aqua ya. Maksudnya mahal soalnya di sana. Emang pada nggak pernah minum air keran apa? Air toilet. Lah itu yang di Swiss itu kan dia kasih galon ya. Kita tuh bawa botol pada ngisi di situ. Wih, seger banget nih glek gitu. Abis itu galonnya kosong sama dia dibawa ke WC dia isi di WC. Karena kan kalau di luar-luar kan air galon bersih kan. Jadi Iya. kalau udah agak Iya, tap toilet water. minum air toilet gitu. Iya, itu pun juga namanya air bukan air WC. toilet kali. Air toilet tuh ke Iya, sono tuh dari bukan, jamban terus lo minum. Tapi kan ngambilnya di Asik mana? lah. Ada kuning-kuning. Keran. Iya, di kerannya di Di toilet. kerannya. Iya, dia ngambilnya di kerannya di WC. toilet iya. Iya, jadi pas gua keluar WC, dan dia ngapain? Oh, dia lagi ngisi galon di itu air yang gua Jadi minum sama tadi. aja ya. Iya, maksudnya ya itu tadi pengeluaran Lebih sebenarnya juga bersih. gede. Pengeluaran gitu. gede. Jauh Ini dari sih- keluarga. Nah, Ya kan? homesick. Itu. Dan itu nggak semua pelatih itu bawa keluarga ternyata ya. Iya, mungkin kalau misalnya baru keluar pelatnas kayak Andre awal-awal lebih enak kali Gria. Iya, Maksudnya lu kayak kalau masih backpackeran bawa aja. badan sendiri masih nggak kepikiran, tapi kalau udah keluarga pasti itu Ya kan lu pertimbangannya bawa istri, anak, berat belum banget. sekolah, Biaya Sekolah, hidup. anak. biaya Iya. hidup. Tempat tinggal kan nggak bisa kayak kita ya, satu kos dimasukin semua sekeluarga gitu kan. Makanya yang paling mahal sih itu setahu gue ya. Tapi kalau tergantung negonya tadi nih, ada soalnya yang all in. ada yang nego sama tempat tinggal. Asuransi tadi yang kayak Bule bilang, itu paling mahal tuh dua itu tuh, asuransi sama tempat tinggal setahu gue. Sampai ada yang dibiayain anaknya sekolah. Anaknya dibiayain sekolah. Top banget ya, Bu. Dihargain banget di luar. Giling. Ya. Jadi Udah gitu nggak inti satu lagi, nggak satu. Nggak apa Anaknya nyetu, nggak satu. Nggak satu. Kalau kan dua? lebih dari satu, Bo. Bikin anak Saking- terus tuh udah. Gratis. ya nggak juga sih. ininya. Saking dia tuh Abis itu diincer lu banget pulang lah. pusing lu Gri. Saking diincer banget gitu. Jadi bener-bener kayak ya gimana ya, susah juga kalau misalnya dibilang dasar nggak nasionalis apa segala macem. Ya realistis juga ya. Iya, Dan apalagi betul. pada saat misalnya dia udah nggak ditugasin lagi atau nggak dipakai lagi di sini. Terus lo mau diem gitu di sini terus nggak kerja, nunggu ilham dari langit. Ya kan nggak gitu. Iya. Kalau misalnya ada penawaran dari luar dan di Indonesia misalnya udah nggak ditugasin lagi, ya kenapa enggak? Ya harus bergerak kan ibaratnya. Iya kan kita dapur harus ngebul. Iya. Nah, makanya itu gue bilang Bakar emang. pelatih yang hijrah pun kan nggak gampang. Walaupun nominal oke, pengeluaran gede, jauh Iya. dari keluarga, beda budaya, beda bahasa, adaptasi lagi. Lidah. Pelatih senior tuh kadang buset susah adaptasi lidah. Iya kan, adaptasi lagi. Udah gitu sebenarnya bukannya mereka juga enak-enakan di situ. Mungkin aja kan juga mereka tulang punggung keluarga ya kan, yang habis gajian ngirim ke Indonesia. Kendala bahasa belum. Iya, makanya bahasa, budayanya juga beda gitu. Tidak seindah yang dibayangkan kalau Iya. melatih di luar itu enak.
Jadi kalau menurut gua juga kita harus wise, maksudnya menanggapi bahwa pelatih yang keluar pun kita juga harus ingat bahwa mereka juga kepala keluarga gitu. Mereka ingin memberikan yang terbaik lah buat keluarganya. Mencari nafkah Jadi buat menurut gua keluarganya. itu, kalau menurut aku pribadi ya itu tadi, bukannya tidak nasionalis tapi realistis gitu. Benar kan? Lo sendiri, Gri, Kalau pengalaman gimana? waktu jadi sparring atau jadi apa di luar tuh enaknya apa, nggak enaknya apa? Gua pernah di luar pernah 5 tahun di Singapura sekolah. Terus pernah langsung ditawarin di Singapura Platnas. Platnas Singapura, Iya. yang Andre bilang di Iya, SBA. iya. Terus gua tolak karena gua pengen coba dulu di Indonesia. Gua pengen coba latihan setahun. Kalau misalnya gua masuk Platnas, ya gua di Indonesia. Tapi kalau enggak, ya gua mau nggak mau, no choice. Gua balik lagi ke Singapura. Tapi alhamdulillahnya gua keterima di Platnas, jadi ya di Platnas. Pengalamannya gue di Singapura, tinggal di luar negeri, nggak enak blas sama sekali. Kenapa? Nggak bisa nongkrong, nggak ada warkop, Nggak ada tongkrong. Indomie, kafe, ya di sana ampun, tuh Indomie kafe doang. cornet. Kafe mesti 100.000, warkop 15.000. Iya, Bisa maksudnya utang lagi, Greg, Ya bisa berarti harga utang lagi. kursnya kan beda. Lo di Singapura pendapatan lo kan juga Singapura dolar. Jangan dirupiahin. Tapi pengalaman pokoknya sepengalaman pribadi gue tuh tinggal Nggak betah? tinggal di luar tuh nggak enak, nggak senyaman tinggal di rumah sendiri. Walaupun misalnya pendapatannya di sini cuman 1 juta, di luar 3 juta, lebih menikmati 1 juta di Indonesia daripada di luar 3 juta. Kalau di sini 1 juta, di luar 10 juta, 10 juta dong. Ya kalau gede banget ya gitu ya. Lu Iyalah. bandinginnya jangan Kan 3 juta realistis, dong. Ya, Pak. Ya itu kalau Misalnya. misalnya beda-beda dikit, Beti-beti, beti-beti. mendingan sini makan seblak ya nggak? Iya. Tapi lebih enak lagi kalau di luar 3 juta, di sini 10 juta kan lebih enak lagi ya. Iya. gitu. Udah kita percuanan ini kita skip dulu. Oke. Ya, gimana ya Mbak Wit, dari Mbak Wit dulu, abis itu dari Andre deh, maksudnya terakhir tentang rangkuman kita tentang tadi bukannya tidak nasionalis tapi realistis, itu gimana? Iya, kalau dari gue sih pribadi ya realistis aja ya, sebagai orang yang bekerja profesional dan bukan volunteer, kita bekerja profesional, ya tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Salah satunya tadi itu kontrak, itu yang ditanyakan sama Kak Flandi kan ya, sebenarnya itu kan intinya gitu kan. Dan kalau gue dulu sih, sepengalaman gue dulu tuh sempet gue pernah juga di PBSI ada kontraknya gitu. Tapi ini gue sama sekali yang kasusnya Kak Flandi nggak tahu detailnya seperti apa gitu. Dan kontrak itu perlu ya itu tadi untuk melindungi dua belah pihak nih, baik Kak Flandinya maupun PBSI-nya juga gitu. Cuma kan PBSI kemarin juga sudah menjelaskan ya kenapa gitu ya. Mungkin semoga terselesaikan dengan baik. Amin. Kalau lu Le, terakhir nih, dari menurut lu gimana sebelum kita beralih ke yang lain? Gimana Le? Ya pengennya ya karena ada kontrak lebih jelas benar, tapi juga gimana ya di luar negeri juga karena nilainya mungkin nilainya dan lebih aman karena ada kontrak itu kan, pasti jadinya ke sana. Tapi kalau sebenarnya kalau bisa di Indonesia dengan ada kontrak aja pasti lebih pilih di Indo karena ya bener enak, lebih enak di sini. Betul. Paling nggak ada pride lah, kalau di Platnas pasti punya kebanggaan. Ada nilai plus. Jadi ya itu tadi, kalau misalnya memang kita ada lapangan kerja yang cukup, nilai maksudnya kita dihargai sesuai gitu, pasti kita itu sebagai mantan atlet ataupun pelatih pasti akan lebih memilih di Indonesia. Karena gimana pun juga tetap paling enak di negeri sendiri ya. Ada seblak, tahu gejrot, Nasi Padang, somai, nasi padang, pete gitu kan. Indomie. Iya. Oke, jadi lapar. Kita next. Kita bakal ada tanding Jerman Open nih minggu ini. Iya. Minggu ini. Tapi dari Indonesia cuma ada 2. Cuman ada Dejan Glo sama Pramel. Which is Jordan sama mantannya Debbie. mantan gue. Ya dong, mantan terindah. Mantan terindah lah, Cok, lu terindah, Cok. mantan dijelasin dulu dong, mantan ntar si Debbie Mantan partner. Iya, mantan pasangan. Mantan pasangan. Mantan pasangan hidup kan gue sempet bareng sama dia gitu kan. Yes, oke. Bareng sama Ucok kan. Jadi gimana nih, maksudnya kan kita cuman ada 2 pasang nih, cuman mix double. Kira-kira gimana bakal
bisa all final kah atau gimana kalau menurut Kenapa? lu? Kok cuma dari yang di Patas nggak ikut ya? Enggak, karena mereka langsung ke All England. All England, Swiss, Oh, dia Spain per- Master. dia Dia persi- ikutinnya yang persiapannya. setelahnya All Iya, England. jadi mereka ibaratnya mungkin persiapan dulu Rantainya, mateng, jaga pick untuk di All England gitu. Kalau dari drawingnya sih bisa Si Dejan Glo ketemu La Peijing nih. live paging sama Tan Tan Kermeng. Kermeng. Ya, ya. Kata Tan Kermeng dia bilang dia mau balas dendam. Oh gitu. Kenapa dendam banget emang? Karena kan pertandingan terakhir itu di India Open rubber set tuh. Kalah tuh Tan Kermeng set ketiga pokoknya dapat skor 19. Terus dia pernah berstatement juga dia udah melatihan dia akan balas dendam. Dia udah latihan di Malaysia dengan baik jadi dia akan mengalahkan Dejan Glow. Glo. Enak aja ngomong gitu. Emang Enggak, berarti bakal seru dong. Emang Dejan Glo di sini nggak latihan dengan baik juga. Oh dia latihan sama siapa? Siapa dulu dong sparringnya? Oh, kita bisa banget. Gila udah kayak lambe badminton nih. Gua kemarin kan ikutin sparring juga ke Jarum. Latihan sparring emang mereka berdua latihannya emang benar-benar Apa tuh? TOP BGT Civita ngelatihnya emang benar-benar Maksudnya si Dejan Glo-nya nih juga maksudnya mau dia all out mau gitu. sampai Dejan udah capek-capek gitu masih disuruh latihan masih walaupun dia bilang aduh capek nih tapi ayolah biar ini ada mau pengen niat juaranya banget tuh emang itu mereka berdua Dejan sama Glo masih benar-benar gue juga jadi yang ngebantuinnya juga yang gue sebagai jadi ikut semangat juga gitu ayo nih bisa nih gitu jadi Tan Kermeng jangan mentang-mentang Hati-hati. udah latihan dengan baik di Malaysia di sini juga latihannya juga udah baik banget pokoknya. Kalau nggak salah, Lai Peijing sama Tan Kermeng kemarin kalah sama Jafar Ais ya? Oh iya Di Indonesia itu. Master ya? Iya di Indonesia Jadi mereka Master. mungkin akan lebih hati-hati banget nih sama mix Indonesia ya. Karena kemarin sempat kalah sama pemain. Mereka kaget juga kali itu bisa Kaget. kalah sama pemain Jafar junior Ais. kita. Jafar Ais. Iya. Siapa tuh ngelatihnya? Ah, Kok balik lagi Kok ke situ pelatihnya? Kan jangan kita ngomongin dong. Jerman. Move on dong. Aduh. Ya. Berarti yang Preven, Ucok, Meli sama Ucok itu dia bakal ketemu. Dia kualifikasi pertama dulu. Iya, dia Kalau menang nungguin. Juan Domping. Jodoh amat ya dia. Tapi balik dulu nih sebelum ngomongin drawingnya Ucok. Tadi kan lu bilang lu latihan sparring di Jarum kan? Maksudnya si Dejan sama Glo latihannya top banget. Emang latihannya Ucok Meli nggak top? Kok lu nggak sebutin sih? Oh, kenapa Iya. lo spesifik dia? Iya, Mbak Wit coba Mbak Wit. Karena kemarin maksudnya gua apa? nge-3-2-innya Dejan sama Glo. Yang satu lagi itu ada Berry yang Oh, dibantu Berry. ya dibantu Berry sama Berry. Preven yang Ucok sama Meli itu dia 3-2 sama Berry. Tapi mereka juga pasti maksudnya top juga dong persiapannya. Dia, Iya. dia 5 negara kan, Mbak ya? Iya, dan Pastilah. Ucok Meli kan siap-siap karena All England ketemu Dejan Glo. Iya, betul. Jadi pasti nggak mau kalah dong. Kemarin juga ada sempat omongan tuh gimana tuh. Gimana tuh? Ya Omongannya. sama aja kalau di lapangan mah udah nggak ada. Fireworknya udah dari Oh, petamburan dong. pantesan. Jadi di petamburan tuh udah bagi-bagi kubu ya. Dari Lu sekarang udah udah nggak ngomong. sini gitu kan ya, Mbak ya? Enggak, berangkat udah nggak ngomong katanya. Enggak, enggak. Oh, Enggak. enggak, Mau manasin bercanda. aja, tolong dipotong itu tadi. Bercanda guys. Tolong itu Nggak, dipotong. maksudnya Kita Tadi semua omongan Mbak kalau Wit misalnya dinaikin. ketemu di lapangan kita cuman Di lapangan fight-nya di doang. lapangan doang. Kasarnya kita mau ngomongin apa-apapun pun anjing-anjingannya di lapangan. Tapi kalau udah di luar kita ngopi bareng. Iya, betul. Ya lah udah gitu kan pasti ya Meli tidurnya sama Glo kan. Iya, nanti kan pasti sama nggak mungkin kan dia pindah kamar dia sama Ucok dulu gitu kan. Makanya pasti. Tapi mungkin nggak sih? Jadi inget cerita, jadi inget cerita Cidebi sama Cibutet. Iya, Oh, iya. Olimpik lagi tuh event Olimpik lagi sama ketemu. Nah Iya. itu gimana tuh Ciko? Ini bakal jadian juga nih. Bisa aja, tapi gua rasa sih nggak mungkin di kasur lah ya. Mungkin satunya di WC, pura-pura. Gua mau berak dulu nih. Padahal Aduh, sama-sama si Glo nonton YouTube-nya si siapa? Meli. Lagi nonton nonton, YouTube-nya si Glo iya. sama-sama. Kenapa nggak nobar aja lu berdua? Iya, mestinya kabar ya. Iya, begitu lo bahas deh. Kelemahan lo gini Lu nih. begini amat sih mukul lo gini-gini gitu. Atau mungkin salah satu ada yang hijrah dulu ke Civita. Jadi dong. ya bisa, kan? bisa. Untuk Jadi menjaga hawa. Itu sih All England sih ya, belum Olimpik, Jerman. belum yang lain gitu ya. Berarti kalau Olimpik kayak gimana tuh dia kalau itu aja dia udah pindah kamar Civita ya? Olimpik. Tapi kalau kayak gitu mendingan paling aman mungkin si Melis kamarnya sama si Ucok dulu aja gitu kali.
Ya Melinya nggak aman. Oh, Meli yang nggak aman. Kenapa nggak aman? Kenapa Mbak kok nggak aman? Ucap Iya, emang maksudnya sebuahnya kan itu. kalau cowok itu kan maksudnya kamarnya tuh kadang-kadang berantakan. Oh, berantakan kan berantakan. Meli bisa bantu beresin. Iya, Meli kan rapi. Maksudnya aduh, gimana sih? Ini ngomongin apa sih? Ini dulu nih. Ini kemana-mana ngomongnya. Enggak, tapi kan benar maksudnya kan ya kita sebagai partner kan harus membantu karena kan ada juga loh pemain di luar. Lu tau kan kalau pemain Eropa dia cuma berangkat sendiri, ada kan Mbak? Iya, yang ad hoc. sepasang. Ya itu kan Akibi ini dia ngapain juga Enggak, halal. tapi banyak pemain kalau Eropa ya Ada kan? hajar bleh gitu. Iya kan cewek maksudnya cowok. ya udah mereka sekamar mas kamar aja gitu kan. Menghemat. Main Eropa? Lu Udah telat ya? Nggak bisa. Kenapa lo sparringnya? Ya sekamar sama sparringnya ya nggak? ah gimana? Jadi sparringnya? Jadi Sparring sparring ya? bisa sekamar sama sparring mah nggak dibawa ya kalau di turnamen. Enggak, Mbak. Latihan Lah doang. ini aja mungkin gua rasa sebenarnya si Ucok Meli kalau bisa mungkin mereka main dulu di Petamburan yang menang baru berangkat. Tapi sayangnya ke Jerman, ke Kasih Jerman hasil. dulu. Main di Jerman, kasih hasil wasit. Sit, gue udah main di Jerman nih hasil All England. Jadi nggak usah main di All England. Tapi kalau kita ngomong All England nih, prediksi menang siapa? Dejan Mana ketemu. ketemunya di All England lagi ya? Iya. Mending kalau di Jerman dulu. Nah, babak pertama menang siapa? Babit. Kalau gua Menurut sih- lu? Kalau menurut gue dulu nih. Ya. Kalau menurut gue sih, Oh, kalau lu udah sparingin ya? Ya, kalau Lu nggak menurut gua sparingin si Ucok sih. menurut gue sih 50-50. Iya, aman banget jawaban lu. Gila. 50-50. Nggak, tapi kalau gue nggak sama-sama. tahu, beneran nggak tahu gue karena masing-masing tuh punya motivasi sendiri nih. Dejan Glo lepas. Oke, ini kita ngomongin plusnya dulu deh. Kalau misalnya plus dari Dejan, menurut gua plusnya dia punya tenaga yang Power. powerful banget, yang lebih agresif dibanding Ucok. Tapi Maksud lu Ucok udah tua? tapi Kalau itu udah jelas. plusnya Ucok dia punya pengalamannya Iya. yang berkompeten. Tapi Jadi, Ucok kan powerful juga tau. powerful juga, tapi tidak powerfulnya sekarang tidak se-powerful menurut gue ya. Dejan Tidak yang masih se-powerful muda. Dejan yang masih menggebu-gebu banget. Tinggal game antara powerful apa pengalaman. Dan Dejan Glo tuh lagi di atas angin. Ya, lagi kayak gitu. Baru-baru. Jadi kalau menurut lu gimana Mbak menang siapa? Gue sama Mak Agri deh, karena gue nggak tahu masing-masing nih punya poin-poin plus Jangan minus. suka mengarahkan ke teman. Nggak, coba dia, kita tanya dia. Lo Oke. deh, coba menurut lo. Kalau menurut gua kita akan tahu hasilnya nanti itu pasti. Sama aja. Karena nanti Itu minggu kita nggak depan. jawab ya. Enggak, gua jawab nih karena minggu depan nanti nih kan ada All-England jadi bakal ada reaction nih. Ya dong, reaction di minggu Mantap depan. banget. Gue mau reaction itu kalau disiarin Dejan sama Bisa tuh ya, seru Ucok. tuh. gimana reaction enggak gue nggak mau. Silakan aja. Aduh, Ngomonginnya jatuh nih gua sampai. nggak bakal lepas. Nah kalau si Andre masih ada nggak sih ini Andre? Nah kalau Andre masih ada kita nanya menurut dia siapa prediksinya? Sebagai coach. Iya sebagai coach kan dia pasti memantau lah Dejan Glo atau Ucok Meli nih yang kira-kira bakal Gimana coach Andre? melaju. Tiap minggu ditanyainnya sama mulu. Lah karena jawabannya harus fix. Minggu lalu Dejan Glo, gue mah dia masih. Nah dia tetap Dejan Glo. Menurut dia Dejan Glo. Dia. Kenapa sih lu ada apa sama Pramel? Kagak. Udah sembuh dong. Gue nggak tahu. Udah kok kemarin latihannya udah all in kok. Kalau Udah belum all in sembuh tuh. nggak mungkin dong dikirim Berangkat 5 di negara. 5. Oh iya Lu dia 5 gimana sih? negara. Lu alasannya Lu terlalu meragukan ini. Ucok. Lu meragukan Ucok Klise gitu. lo. Dia 2 kali loh Le. Bayar sendiri kan bisa aja. Kenapa? Kalau berangkatnya bayar sendiri kan bisa aja. Wah nggak ada emangnya. 5 Emang. negara berangkat sendiri abis itu bangkrut, Le. Eropa Dia baliknya ngeteng Le. baliknya raket udah nggak ada. Pasti seru Jordan karena Jordan punya pengalaman 2 kali juara. Apalagi ini mungkin buat comebacknya dia kan setelah Momen comeback. lama kemarin baru Indonesia Master tryout-nya dan hasilnya nggak memuaskan. Mungkin sekarang kondisinya lebih baik, pasti motivasinya beda juga gitu. Pasti seru lah. Tapi Tetap pasti Dejan. Tetap Dejan Glo. Masih tetap Dejan Glo. Nah berarti ya itu tadi kalau buat yang karena dulu ada penasaran. di grup kita nggak enak kan. Oh iya, Glo ada di grup kita di WhatsApp gitu. Jadi kita harus tetap. Jadi lu karena nggak enak. Apa gue undang Meli sekalian di grup? Nggak boleh. Kalau lu undang Meli, terus gue jawabannya sama kayak kalian terus. Jadi ya itulah buat nanti kalian yang penasaran,
Yaitu nanti pantengin aja All England minggu depan karena bakal ada reaction nih. Jerman Open minggu ini ya, Yang All England tapi minggu iya, depan. minggu depan. Nah, terus untuk Jebret Tim Badminton Lover, untuk info lengkap tadi kalau masih pada kepo tentang percuanan gaji-gaji para pelatih di luar, kalian juga bisa lihat ulasannya di jebretmedia.com. Oke? See you.